Oke, eh, sebelum mulai, sebelumnya aku mau jelasin dikit agenda kita hari ini is quite packed tuh kan. Topik malam ini tentang enhancing self-awareness. Mungkin teman-teman juga udah, some of us atau most of us udah lihat modulnya di Compassion You. Jadi, sesi malam ini kita akan mulai dengan, again, group intention seperti biasa, and bit of check-in. Setelah itu ada setting practice, just to make our mind ready and grounded sebelum kita masuk ke sharing singkat buat pengalaman praktis kita di modul 1 dan modul 2. Kemudian kita masuk ke eksplorasi materi hari ini, where Johnson will take us through to recap all the what we have learned in modul 3. Setelah itu kita punya diskusi yang lebih dalam tentang projection, yang which I think, my personal opinion ya, I think this topic is very interested karena sering banget muncul di kehidupan kita sehari-hari. Nanti lihat, we can just see in the discussion. Uh, just for information, malam ini akan lebih banyak ruang buat kita buat refleksi, buat diskusi, termasuk di dalamnya ada deeper dive activity, kita bahas tentang pengalaman kita dengan formal practice. In overall, hopefully, this time ya Johnson ya, we can conclude everything in 75 minutes. Hopefully. Oke, nextnya kita mau group intention dulu kali ya, just to share. Hmm, oke, lihat ya. So as usual, reminder our group intentions. Just please give a thumbs up if you're still okay with the group intention, or just raise your hands if you'd like to add or modify the group intention. Thumbs up if you're okay. Oke, 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 oke. Ada yang nggak oke nggak? Oke semua ya? Oke. Next berarti. Kalau semuanya sudah oke, kita mulai sedikit ke check-in. Jadi sebelum mulai, aku mau ngajak kita check-in sebentar nih dengan kondisi kita saat ini. Biasanya kan kita pakai angka 1, 2, 3, 4, 5 buat ngelihat zone of well-being. Tapi malam ini kita coba pakai perumpamaan cuaca. Jadi kita coba lihat ke dalam diri kita. Kalau kondisi batin kita saat ini adalah cuaca, cuaca seperti apakah itu? Jadi kalau kondisi batin kita saat ini adalah cuaca, cuaca seperti apakah itu? Jadi kita bisa tulis di chat box ya. Nggak perlu panjang, tapi bisa kasih alasan kalau mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. eh Oke, mungkin aku kasih contoh. For me, my cuaca hari ini adalah cloudy afternoon with a bit of sunshine. Cloudy kenapa? Because it's Sunday blues. Besok udah mulai kerja lagi. And also like what happening in the Middle East also like make it a bit cloudy. Tapi juga sunshine karena personally I like the topic that we can discuss today about self-awareness. Nah, teman-teman kalau misalnya cuaca, cuaca macam apa? Just write. Gloomy, cloudy, drips of rain yang bikin mager. Kayaknya Ubud emang lagi hujan terus ya. Wah, badai hujan karena aku sedih adik nggak jadi pulang Indonesia serangan misil tempat Dubai tutup. I'm sorry to hear that, Tess. It is like what happened in Middle East really like devastating or maybe like so sad just to hear it. Anyone else? Bude, hujan gerimis, lelah karena kasih workshop. Tapi sukses ya Bude ya workshopnya ya. Asam Kara cuma keliangannya sampai sekarang. Gak apa-apa Bude, semoga hujan gerimis ya berhenti. Bianca, cloudy, gray, because feeling quite low energy menyambut Senin. Sama, Sunday blues. Kay, breezy Kita di bright. Jakarta ya. Maaf ya, kita di Ubud. Ada Ya, terus
Karina, mendung yang enak buat bobo, benar. Tapi harus ikut ke Iya. eh, training ya, Karina. Okay, breezy night with tiny raindrops because I'm feeling super comfy. Just wanna enjoy the Sunday night while it lasts before Monday comes. Sangat-sangat relatable, okay? Natasha, Shani tapi hujan. Cuaca yang aneh emang. Shani tapi hujan. Karena lagi seneng tapi at same time nervous. Interesting. Senang tapi nervous. Nervous kenapa tuh, Nat? Punya pacar baru. Udah lama. Pacarnya Bude. Apa Bude melihat yang gimana gitu dari Natasha? Parlin, mendung-mendung, kerasa liburnya masih kurang. Bener banget. Benar. Hati cerah tapi agak gloomy menjelang malam besok kudu ngantor lagi. Iya sih. Benar-benar. Kalau gitu Johnson maybe next time kita nggak bikinnya Sunday night. Eka, cloudy aja pingin relax. So it's a good cloudy day kalau gitu Eka ya. It's good cloudy day, pinginnya relax gitu. Oke, siapa lagi? Udah semuanya ya? Udah kan ya? Oke, kalau misalnya udah, kita coba idat dulu ya. Ternyata ada, tadi kita lihat cuacanya ada yang rainy, ada yang stormy, ada yang cloudy. Uh, thank you very much for being honest with what you are right now. Yang kita mau bilang adalah apapun cuacanya, all welcome in here. Dan sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa ambil beberapa menit to sit in with cuaca kita masing-masing ya. Just to give space for our body and mind to bit more relax. Yang mungkinnya tadi stormy, just a bit more relax, a bit more grounded. Therefore aku ajak teman-teman, before kita masuk ke topik hari ini, kita masuk dulu ke settling practice, gitu ya. Seperti biasa, buat settling practice, kita ambil waktu sejenak, just try to find a good positions. Ambil waktu sejenak untuk menemukan posisi duduk paling nyaman untuk tubuh kita. Coba rasakan tubuh kita saat ini, sensasi tubuh apa yang dirasakan. Kalau ada bagian yang tegang, kamu boleh gerakan, stretching sedikit, pelan-pelan supaya lebih rileks. Kamu bisa pejamkan mata atau let it open, yang manapun yang terasa nyaman. Rasakan tubuh kita. If you're sitting on a chair, rasakan tubuh kita bertumpu di kursi atau sadari kaki menyentuh lantai. Izinkan diri kita untuk benar-benar hadir di momen ini. Kalau sudah siap, whenever you're ready, ambil beberapa napas dalam. Tarik napas perlahan. Bayangkan udara segar masuk dan menutrisi dalam seluruh tubuh kita. Dan saat menghembuskan napas, lepaskan sedikit demi sedikit ketegangan atau kekhawatiran yang kita rasakan selama ini, di hari ini, di minggu ini. Gak perlu semuanya hilang, cukup beri ruang bagi tubuh dan pikiran untuk sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan. Tidak perlu memaksa apapun, just as it is.
Cukup izinkan tubuh dan pikiran untuk perlahan-lahan ada di sini apa adanya, just as it is. Tarik napas perlahan, bayangkan oksigen memasuki ke seluruh tubuh. Hembuskan napas, lepaskan semua ketegangan dan kekhawatiran. So whenever you are ready, we can slowly open our eyes. Do some stretching. Balikin fokus kita ke ruangan ini. Oke, ya sebelum kita masuk ke topik malam ini, teman-teman ada yang mau sharing nggak pengalaman formal, informal practice yang mungkin udah sempat di-practicing ya gitu kan di modul 1 dan modul 2. I think we have enough time ya Johnsonnya for 1 atau 2 person sharing. Ya sedikit reminder aja, modul 1 is about connecting to enough nutrients, and modul 2 is about developing a stable and clear mind. Ada yang mau share kah? Apa yang sudah coba dipraktekkan di kehidupan sehari-hari? Ada insight apa, pengalaman apa, ada kesulitan? Can. Kalau belum, ya, I Hai. think I think on modul modul berapa sekarang? Modul 3, modul 3 there's four I think there's four formal practice, yeah. I think the practice number 2 and 3, which is I don't quite remember practice number 2 what it's called. I think scanning or something. And then number 3 is maybe I think it's called sequence practice. I think for number 2 and 3, I feel I found it for myself. It's just too speedy, the instructions. Too much instructions at just that limited time. So it gets distracted, quite some distracting, which it's okay. But then what I'm saying is like it's as if for me, I don't have time to breathe and feel it before the next instruction comes. Hmm. Yeah, thank you. Thank you. Sorry, Jigme. So you're referring to the formal practice? Yeah. Oh, the formal practice ya. Jadi Formal practice kan ada 4, there's 4. ya. So the number 2 and number 3. Number 1 and number 4 is okay, but for number 2 and number 3, especially number 2, it's just too much for me. It's just too much to reflect, or because it's just as if then before you finish contemplating on what is instructions, and then there's already another instruction comes up, so you don't really have the time to really digest and then really feel as if there's no space, you cannot breathe. As if, I don't know, it's just for me, I don't know with others, maybe it's good. Yeah, thank you. I think it's valid ya, kayak
Kalau misalnya teman-teman ingat di formal practice, kalau nggak salah di modul 3 itu ada 3 jenis kan. One is the basic one, basic yang sebenarnya memang yang just sit in with that open awareness. The second one is ada metode alternatif yang namanya shift ya, shift. Jadi lebih kayak we focus on our focus. Sensation, Iya, image. iya, iya. By apa nama in sequence gitu sebenarnya satu demi satu. Jadi kita pertama kita mungkin fokus ke apa namanya sensations, ke image, ke feelings, and then the thoughts. We do it one by one, terutama kalau kita merasa terlalu overwhelmed gitu kan. Terus yang ketiga itu mungkin yang Jigme bilang is a bit kayak too fast ya, terlalu No, 2 and 3. overwhelmed. Basic juga also too fast. Iya gitu ya, karena kayak as if Yeah. terlalu banyak yang harus kita lakukan gitu sebenarnya di promnya. Yang ketiga itu namanya full sequence. Jadi di yang ketiga itu kita benar-benar dari settling, modul 1, modul 2 sampai dengan modul 3 yang tentang self awareness. It is too much gitu memang kalau misalnya kita terlalu terburu-buru ya gitu ya dengerin promnya juga. Oke, thank you for sharing, Jigme. Sure, thank you. Oke, thank you. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi nggak apa-apa, mungkin kita bisa lanjut ke recap kali ya Johnson ya. Let me share the screen dulu ya. Yeah, sure. Mm-mm. Mm-mm. Selamat malam teman-teman. Jadi kita sekarang di modul 3. Just a quick recap ya. Jadi modul pertama kita bicara mengenai connecting the moment of presence. Lalu di modul kedua kita bicara mengenai attention, ya kan? In general, frameworknya itu, kenapa kita butuh, kalau teman-teman ingat di modul 2 kemarin di perihal attention, di Compassion You menggunakan satu metafora bahwa attention itu seperti kayak menggunakan mikroskop kan. Jadi mikroskopnya itu dibersihkan supaya kita bisa lebih jelas mengamati objek apa yang ingin diamatin begitu. Ya, ini kan ada satu metafora di modul 2 kemarin. Jadi that's the reason kita belajar di modul 2 itu. Jadi untuk memperkuat kemampuan kita untuk focusing on an object gitu. Nah, setelah modul 2 itu selesai, di modul ketiga ini kita mengarahkan mikroskopnya itu ke our inner scape ya, ke diri kita. Jadi kalau misalnya attention itu bisa kita arahkan keluar, misalnya kita mengamati some objects, kita fokus di situ, or kita bisa ngarahin ke dalam. Jadi di modul ketiga ini kita akan bicara banyak bahwa kita menggunakan mikroskop itu untuk coba melihat ke diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, di modul 3 ini, dengan ketika kita mengarahkan mikroskop itu ke internal kita, kita berharap ada 4 enduring capabilities yang kita akan berlatih bersama. Jadi kita berharap dengan cara seperti ini, kita bisa mendapatkan 4 hal nih dari modul 3 ini. Ya, biasanya kita suka sebut sebagai enduring capabilities. Ya. Pertama itu adalah kemampuan kita, jadi keywordnya adalah pattern, ya pola. Kita mulai lebih sadar bagaimana pola-pola kita cara berpikir, pola-pola bagaimana feeling kita, emotions kita itu muncul dan lenyap. Gitu. Just merely acknowledge, aware about it. Itu satu hal. Jadi tujuan dari modul 3 ini adalah satu itu. Jadi enhancing awareness of the patterns of thoughts and emotions in our inner life. Lalu setelah itu buat apa? Yaitu kita mulai mengamati bahwa pattern itu ternyata ternyata kadang-kadang dia bisa benar sesuai dengan realita yang terjadi, ternyata kadang-kadang tidak. Gitu. Nah, jadi ini adalah second enduring capabilities yang kita mau coba dapatkan di modul ini.
ya, bahwa kita mulai bisa melihat apakah pattern-pattern yang suka muncul di dalam diri kita itu, baik thoughts maupun emotions, itu sesuatu yang memang based on reality atau based on projections. Ya. Nah, mungkin satu hal yang perlu dibahas juga terkait projections di sini, karena kan istilah projections ini basically banyak orang berbicara mengenai itu dan masing-masing punya konsep mengenai what is projections gitu ya. Um, in CBCT, projections itu basically berbicara mengenai pemahaman apapun yang tidak benar, tidak sesuai dengan realita. So that is projection as defined in CBCT. Jadi realitanya sebenarnya seperti ini, tapi ternyata kita perceive it sebagai sesuatu yang berbeda. So that is called projections. Ini sebenarnya adalah satu pemahaman yang jauh lebih luas daripada projection sebagaimana didefinisikan di dalam misalnya psikoterapi atau psikologi klinis ya. Jadi biasanya kalau di dalam dunia itu, dalam definisi projections dalam dunia psikologi itu basically itu bicara mengenai bahwa kita memproyeksikan how I feel, how I think terhadap orang lain. Gitu. Jadi dalam CBCT ini projections-nya lebih luas. Dan apa yang biasanya didefinisikan dalam psychological klinis itu, projections, itu part of, including di dalam definisi projections di dalam CBCT ini. Ya, jadi itu satu. Jadi setelah kita bisa aware terhadap pattern kita di dalam thoughts and our emotions, lalu yang kedua kita coba memeriksa apakah patterns ini sebenarnya sesuai dengan realita yang terjadi sebenarnya as it is, atau sebenarnya dia adalah projections yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah enduring capabilities kedua yang kita akan coba latih di modul 3 ini. Lalu yang ketiga lagi adalah kita berusaha memahami bahwa our thoughts and our emotions are fluid and changing. It's not fixed, it's not fixed. Ya. Untuk enduring capabilities ketiga ini, untuk memahaminya, saya akan bicara seperti ini. Kalau teman-teman, if you're senang berbicara mengenai mind mapping ya, mungkin lebih gampang memahami ya. Jadi kita di CBCT kita bicara mengenai emotion regulations ya. Emotion regulations yang diajarin di CBCT itu ada 3 teknik. Oke. Teknik pertama itu adalah attention deployment yang which is kita pelajari di 2 itu. Yaitu bagaimana ketika kita mengalami some unpleasant emotions, some unpleasant thoughts, unpleasant bodily sensations, kita belajar untuk shifting or stay. Shift or stay. Jadi attention deployment. Itu adalah satu teknik pertama. Terus teknik kedua itu adalah self-distancing. Nah inilah yang akan kita pelajari di modul 3 ini. Apa maksudnya self-distancing? Adalah tadi, jadi ketika whatever is happening in our thoughts, in our emotions, kita belajar mengamatinya saja tanpa komen, tanpa bereaksi. Jadi kita mengamati tadi pattern kita, pola kita berpikir seperti apa. Termasuk adalah ini, bahwa ternyata kita melihat bahwa emotions and thoughts itu is not solid, bisa berubah-ubah sesuai dengan whatever is happening to us. Mungkin siang ini aku merasa begini, 1 jam kemudian habis makan berubah lagi. Nanti 1 jam kemudian ketemu teman berubah lagi. So this kind of fluidity keeps changing. Itu yang kita perlu aware dan mengamati bahwa jadi kita nggak boleh over-identify ourselves terhadap thoughts and emotions yang terjadi berubah-ubah seperti itu. Jadi ini salah satu teknik self-distancing di modul 3 ini yang diajarin di CBCT. Ya, nanti ada yang ketiga, kita akan belajar di modul berikutnya. Ya, jadi ini adalah enduring capabilities yang ketiga. Lalu enduring capabilities keempat yang kita berusaha pelajari di sini adalah, nah setelah kita bisa belajar self-distancing, bahwa antara impulse dan behavior, kita bisa pause sejenak, berhenti mengamatin kenapa aku bisa berpikir seperti ini, kenapa aku bisa merasa seperti ini, lalu pause sejenak, create a space, create a gap, supaya kita bisa memilih our behavior to response. Gitu. Jadi tujuannya adalah self distancing itu adalah seperti itu, ya. Jadi saya ulang bahwa
emotional regulations di CBCT itu dilakukan dengan 3 cara. Satu, attention deployment, itu kita sudah pelajari di modul 2. Kedua adalah self distancing, ya, berusaha memberikan jarak antara apa yang terjadi dengan respon kita. Ini yang kita pelajari di modul 3 ini. Nanti teknik ketiga kita belajar minggu depan, yaitu perihal reframing, reappraisal. Itu nanti besok minggu depan. Nah, dari self distancing ini, 4 hal yang kita ingin achieve dari sini adalah satu, kita mengamatin pola-pola pemikiran, pola-pola emotions kita. Lalu setelah kita bisa berhasil mengamatinya, lalu kita mau mempelajari bahwa yang benar yang mana, yang projections yang mana. Lalu kita melihat, memahami bahwa ternyata pemikiran dan emotion itu fluid and changing, it's not fixed, it's not solid. Lalu dengan cara seperti itu kita bisa kasih sedikit ruang, jarak sebelum kita memberikan respon, sebelum kita berperilaku tertentu, menjawab tertentu, itu semata-mata karena autopilot, karena saya lagi marah, karena saya lagi sedih. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 4 engineering capabilities di modul 3 ini. Kemudian mungkin satu hal yang perlu kita recap sedikit adalah terkait projections ya, seperti yang tadi kata Intan ya. Intan boleh tolong next slide-nya. Kalau teman-teman ikutin Compassion U, ini jadi ada istilahnya catching the spark kan ya di insight activity pertama, yaitu bagaimana kita berusaha ketika misalnya ada percikan-percikan kecil terjadi, percikan-percikan itu bisa berupa emotion, bisa berupa bodily sensations, bisa berupa pemikiran tertentu. Jadi bagaimana kita menangkap percik-percik api itu sebelum dia membesar menjadi api. Nah, dalam CBCT ini dia menganalogikan dengan fanning the flame, itu artinya adalah bagaimana percikan itu bisa membesar jadi api, itu semata-mata karena angin, karena kita hembusin dia, jadi percikan jadi membesar, sehingga jadi hutan jadi kebakaran, sehingga akhirnya kita marah-marah, sehingga akhirnya kita misalnya anxiety, misalnya kita jadi drop dari zone of well-being kita, maka itu analoginya adalah sudah terjadi forest fire. Gitu. Nah, forest fire itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh fan. Karena kita ngipas-ngipasin percikan api itu. Nah, percikan api itu bisa muncul dari mana saja. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang dirangkum dari Compassion U ya. Pertama, kalau teman-teman ingat yang kisahnya Mei, ya kan? Dia ada bikin janji sama teman dia. Lalu tiba-tiba satu orang membatalkan. Lalu karena dia mendapat teks itu, dia langsung stres sendiri. Kenapa? Karena dia langsung mengasumsikan bahwa temannya itu tidak memprioritaskan pertemanan mereka. Lalu dia langsung spiraling down. So that is what is called assumptions. Jadi assumption is the fan to the spark and creates the flame, gitu ya. Lalu misalnya contohnya lagi ada over identification, si Louis, cowok remaja itu, dia mengatakan bahwa pasangan dia, mantan dia dulu suka mengatakan bahwa dia itu worthless, ya kan? Jadi karena orang mengatakan kita bahwa kita worthless, lalu kita jadi over identify, oh ya ternyata benar ya, ternyata aku itu worthless gitu. So it's also a kind of a fan that creates the flame from the spark. Lalu ada misalnya Tony. Nah, ini Tony ini dia bicara mengenai projecting. Projecting adalah projecting dengan istilah psikologi tadi ya. Jadi dia karena capek pulang, bawa anak-anaknya pulang rumah, anak-anaknya ribut. Karena dia sendiri capek, jadi dia memproyeksikan kecapean dia itu ke anak-anak dia. Jadi dia jadi kesel sama anak-anaknya, padahal anak-anaknya nggak tahu apa-apa, just main aja. Nah, this is also a kind of a fan that create the flame from the sparks, gitu ya. Lalu Raffi ya, dia bicarakan dulu ketika dia lagi sakit kanker karena dia terlalu banyak riset, jadi dia terlalu banyak berpikir what if, gimana kalau ternyata penyakitku begini ya, gimana kalau ternyata begitu, gimana kalau besok begini, gimana kalau besok begitu. So what if scenarios gitu. Ini juga adalah contoh projection seperti itu yang bisa create the flame ya. Lalu ada story kan, Sasha, kalau teman-teman ada ingat ya kan, Sasha itu dia ceritanya orang tua dia dulu sangat galak sama dia.
Jadi dia jadi ketakutan itu, momok itu dia pegang terus, sangat keras sama dia sampai ketika dia meeting sama bosnya, ketika dia sudah bekerja di kantor, dia jadi emotional pattern-nya itu muncul. Dia langsung merespon meski bosnya itu pada kasih dia masukan sebenarnya konstruktif, tapi dia melihat dia muncul emotional pattern-nya dia bahwa oh ini seolah-olah kayak dulu bapakku ke aku gitu. Dia langsung respon dengan apa namanya, jadi emotional pattern dari masa lampau dia gunakan terhadap bosnya. Nah itu juga makanya dibilang emotional scripts ya. Jadi kita seolah sudah punya ada pattern, ada script tertentu yang dibawa dari historinya kita. Lalu yang terakhir juga ada contoh kisah yang terakhir ya. Jadi ada petani yang I really like this story ya. Pertama kali aku dapat kisah ini I really like, and then I forget. Yeah. And then ikut lagi Compassion U, and then I was reminded again, and I'm really happy about it. Yeah, it's so wise ya, so wise. Jadi ceritanya kan ada petani, terus dia pokoknya setiap kali kejadian ada tetangganya yang kepo kan, datang mengkomen gitu. Kudanya kabur, tetangganya datang, aduh kasihan kamu. Petani cuma jawab, ya maybe, perhaps gitu kan. Ternyata kudanya datang bawa kuda lain. Jadi sebenarnya kan terus tetangganya datang lagi komen, oh beruntung sekali kamu. Terus dia bilang, ya perhaps, dia bilang kan. Jadi just open for any possibilities gitu. Ternyata kuda liar yang dibawa pulang itu menyebabkan anaknya jatuh karena anaknya berusaha ride the wild horse, jatuh patah kaki. Gitu. Terus tetangga keponya datang lagi, aduh, what a bad omen, gitu. What a bad luck gitu. Terus petanya cuma bilang, perhaps, gitu aja kan. Gak lama berselang besoknya ternyata ada orang datang mau nyari anak muda untuk wamil ya, wajib militer kan. Nah, akhirnya nggak jadi pergi karena anaknya lagi patah kaki. So tetangga keponya datang lagi, aduh beruntung sekali gitu. Si petani cuma bilang perhaps. So it's like this kind of roller coaster kan keeps happening in our life ya. It happens to everyone ya. Itu bahkan bisa terjadi dalam satu hari sebenarnya saya bilang it's very fluid. It keeps changing. So judgment bahwa ketika misalnya pagi ini saya bangun dengan mood buruk, it doesn't necessarily have to define our whole day. Because it is fluid, it is changing. Perhaps welcome to any possibilities. Gitu. Jadi ini adalah cerita-cerita dari Compassion U. Just a quick recap yang maybe sudah kepanjangan. Jadi sekarang teman-teman, any questions, any comment, silakan terkait dengan teman-teman pengalaman ngulik-ngulik Compassion U. Ada ini nggak? Ada yang mau komen atau ada yang mau tanya? Ada misalnya ada justru nggak setuju misalnya dengan apa yang disampaikan di Compassion U atau apa yang saya sampaikan? Anything, just Atau to keep mungkin the discussion. ya, Ya. atau mungkin ada dari semua contoh yang projection itu tadi ada yang paling relate yang mana ya? Apakah sama Sasha atau mungkin sama Tony kayak gitu. Oh, this is my story gitu. Saya yang paling relate yang petani. Petani. Oh ya? Karena sebenarnya berapa ya, waktu umur 16 tahun kalau nggak salah, saya ada satu buku Anthony de Mello itu ada kisah yang mirip, yang tagline-nya sampai sekarang saya ingat, bilang nasib baik nasib buruk siapa tahu gitu. Ya saya relate sih. Kalau dulu saya nggak cerai kan saya nggak akan jadi tukang tarot. Jadi sometimes yang kita lihat sebagai sebuah kesialan kan ternyata ada hal baik. Kayak lagunya Dire Straits, Why Worries? There is always sunshine after rain. Ya, itu zaman saya muda. Kalau nggak narot, gimana bisa kenal sama Nicholas Saputra ya Bude ya? Ya, ternyata itu adalah ilusi. Kalau saya pacaran kalau saya ditaksir Nicholas Saputra, saya juga nggak mau.
Bilangnya gitu, Bude. Sebelahnya ada siapa? Tapi stres. Tapi aku kalau jadi pacar Nicola Saputra stres aku. Very wise, Bude, Eh, very wise. Itu aku sama dengan Johnson yang petani itu aku suka. Gitu. Iya. iya, iya. Yeah, so wise the story. Uh, anyone else? Thank you, Bude, ceritanya. Anyone else? Ya, mungkin pertanyaan sama kayak Intan tadi ya. Jadi dari tadi projections yang tadi ada berbagai macam itu siapa yang paling relatable dan merasa oh ya aku paling sering begini gitu atau anything Kalau nggak ada, aku mau deh. Boleh tidak? boleh. Kalau aku sih sebenarnya nothing new ya gitu. Jadi kayak yang paling relate sebenarnya sama story-nya Sasha. Sasha. Jadi kayak when I first kayak listen to Sasha story, it's just like, oh, it's just me gitu. Kayak ini bener-bener kayak how come she totally say out loud apa yang what happened in my mind gitu. Jadi kayak kalau Sasha kan kayak whenever someone offers feedback atau input gitu, and it happens more in the past ya nowadays getting better. When someone offers feedback atau input itu, most of the time I take it as a personal attack gitu. I take it as personal attack towards my own capability and also my own character gitu. It's not only on the working environment ya gitu kan, tapi juga in the relationships kayak gitu. Comes from my partner or maybe comes from even like my parents kayak gitu. Itu is constructive gitu. Uh, jadi ya I take it as a personal attack towards my competence. Kayak and then nowadays, so at that time, I feel like hurt, and also I feel like apa sih namanya ya, unappreciated, unappreciated and not being understood gitu jadinya. Jadi I feel upset, and then it leads to the kayak mungkin kata-kata yang sifatnya lebih harsh atau tapi most of the time it leads to me being kayak retrieved gitu lah. Jadi kayak retrieved and then just confirm aja tuh kan bener kan memang gue I cannot do something good or maybe I'm not good enough kayak gitu. So it keeps happening in my mind like over and over again and somehow I thought it was part of me. But now because of CBCT, kayak iklan ya. Since I learned about compassion, since I learned about self-compassion, since I learned about CBCT and Kalau lain-lain. kalau kalau lu tadi nggak lanjut begitu, gua akan mancing sebenarnya Tan. Jadi sekarang setelah CBCT gimana? Ya, tapi really, it helps a lot gitu kan. And also it helps a lot to see that, oh, itu ternyata tuh cuma my pattern gitu. Because of what happened in the past maybe, but it does not define who I am. Perhaps it's just my projections or anyone else projection, but it's not define who I am. So yeah, now I'm getting better thanks to CBCT iklan gitu. Mungkin ada yang mau share lagi? Aku mau Boleh. nyambung sama yang Mbak Intan bilang itu sih yang aku lagi alamin hari ini. Jadi kayak semalam tuh aku tidur cepet, tapi kayak jam 4 pagi adekku WhatsApp kayaknya, tapi habis itu dia delete gitu. Kayaknya dia panik juga, tapi dia takut di grup keluarga, takutnya papaku panik karena papaku ada sakit jantung kan. Terus dia WhatsApp aku bilang, Kak, kayaknya aku nggak bisa pulang gitu. Terus aku, wah, rasanya baru bangun kayak tadi, kebangun kayak jam 5 jam 6. Kerasanya tuh kayak, oh, wah, gila, aneh gitu. Terus aku langsung first thing buka IG. Memang yang keluar pertama ya langsung video misal itu kan. Dan kayak, wah, segala-gala gitu. Habis itu, ya nyambung itu mungkin nggak tahu sini definisi projectionnya sama nggak. Terus aku langsung ingat, jadi memang aku tuh suka nonton-nonton Warren Buffett lah. Dia memang sempet bilang kayak apa dia sering banget ngomong bahwa ini sebelum CBCT ya.
Mbak Intan dan Ko Johnson. Dia selalu bilang kayak ke investor-investor tuh kayak stop terlalu banyak konsumsi breathless financial commentaries karena kalau terlalu lama nanti kita make impulsive and kayak decision yang salah gitu. Nah, akhirnya adikku di Inggris tuh waktunya 7 jam. Jadi aku belum bisa nelpon dia. Cuman ya tadi pagi aku memutuskan untuk ya udah pergi aja tapi limit banget buka IG dan buka TikTok dan semua berita, mencoba limit sampai pas jam siang adikku bangun, aku mencoba untuk kayak ya udah telepon dia aja dan ternyata ya dia di sana santai-santai aja sih. Maksudnya dia kayak aku hari ini mau makan, beliin gue Uber Eats dong. Masih adikku gitu. Jadi mungkin ngelimit kayak projection aku terhadap it's real, it's happening, tapi aku berusaha ngelimit projection aku terhadap hal-hal yang terlalu negatif yang belum kejadian dan hopefully tidak kejadian. Jadi ya itu sih mungkin jadi lebih, maksudnya situasinya real banget dan nggak tahu akan kayak apa, tapi ya berusaha itu kayak ngelimit projection aku terhadap hal-hal serem yang mungkin ada gitu dengan limiting info dan kayak ya udah present aja telepon adekku terus kita telepon 3 jam diem-dieman aja nggak ada topik juga cuman comfortable silence probably is what we need gitu ya adekku biasa nggak ada kayak wah panik nggak juga sih gitu jadi ya itu sih mungkin sharing aku. Ya, thank you Nat. Tesha itu ya, sorry. Tesha. Will. Thank you untuk sharingnya. So that is exactly apa yang kita lakukan di modul 3 ini. Jadi mengamatin bahwa what is happening in my mind. Oh, saya lagi panik. Oh, saya lagi banyak skenario-skenario what if. Saya lagi projecting. So this is exactly what we are doing in module 3. Ya kan? Jadi mengamatin bahwa oh ternyata aku seperti ini sekarang. So I can do seperti apa kan tadi eh, providing a pause, providing a gap, providing a space. Seperti itu persis exactly apa yang Tesha lakukan. Yaitu ya udah dia berhenti dulu, nggak usah mikirin dulu, do other things dulu, nggak usah jangan buka IG dulu yang provoking. Tunggu sampai time sudah lebih proper, and then baru kita address the problem. Yaitu baru dengan menelepon adiknya seperti itu. So that is exactly module 3 explained in a daily life. So thank you, Teresha. Thank you. Aku mau nambahin aja gitu dari ceritanya Tessa. It is true that sometimes we project our own fear ya, gitu, towards someone, towards something gitu. If it is for me gitu, I have fear terhadap war atau apokalips itu jadinya. So I kind of project that dengan kayak jadi kayak lebih kayak excessive buying untuk mempersiapkan barang-barang yang buat kayak persiapan apokalip, persiapan war kayak gitu. I kind of project that also, but it also my projections. Dan mungkin benar kata Tessa is because a lot of triggers gitu dari luar juga yang create that projections gitu jadinya. Thank you Tess for sharing them. Thank you. I think shall we move on, Intan? Maybe kita masuk ke deeper dive ya. Boleh. Nanti di Uh, deep dive kita bahas lebih dalam lagi ya uh, kayak. Oke, kalau gitu kita masuk ke deeper dive. Don't let me share my screen dulu ya. Eh, 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 eh. I think formal before formal that kita practice. formal practice dulu deh kayaknya ya. Jadi mungkin teman-teman just a bit of context aja gitu. Di per dive kali ini we gonna discuss more on the formal practice gitu sebenarnya. Understand mungkin ada beberapa yang belum sempat practicing sama seminggu belakangan ini karena baru hari ini kita buka modulnya gitu. Tapi kita coba dulu formal practice and then dari situ mungkin kita bisa bahas kali ya what's working, what's not working dari formal practice-nya, apa yang dirasain, apa feelingnya kayak gitu kali ya. Alright, formal practice as usual. Kita mulai. This is a bit of meditations. Kita coba dulu mulai dengan finding the right positions, ya. It will take about 10 minutes. Tapi sebelum kita mulai formal practice, ada beberapa hal yang aku coba mau remind sedikit ke teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di Compassion You. Nah, di formal practice ini kan aku mau ajak teman-teman untuk memilih satu dari dua analogi. Kalau misalnya teman-teman ingat, ada dua analogi of our mind yang ada di Compassion You. Satu as the sky,
atau the oceans gitu misalnya. We can see our mind like the sky atau the ocean. Jadi ibaratnya batin kita atau our mind itu seperti langit atau lautan yang luas. We just need to observe they are there and you just need to let them come and go naturally without being entangled. Misalnya sky kita ada kayak awan-awan yang lewat kayak gitu, just let them pass by. Atau mungkinnya kalau kita mengambil analogi sebagai oceans, itu ada gelombang atau wave gitu yang ada di permukaan oceans gitu. Let just the wave happening gitu without being entangled. The sky is always be there despite of the clouds. The oceans, the depth is always be there despite of the wave gitu. Yang kedua yang mau aku ingetin juga, let's try to practice beginner's mind. Maksudnya apa beginner's mind? Itu kita anggap diri kita itu balik lagi jadi anak kecil. Anak kecil tuh gimana sih? Anak kecil yang baru lihat sesuatu tuh biasa kali they see it with fresh eyes, they have no judgment. Jadi kayak mungkin ular aja dianggap, oh so beautiful, kayak gitu, without any judgment. Yang ketiga, mau ngingetin kayak formal practice, kan tadi mungkin sudah sempat didiskus sama Jikme. Jadi formal practice itu ada 3 versi gitu. Jadi versi yang basic, versi yang SIFT, SIFT, itu yang benar-benar kayak step by step, dan versi full sequence gitu. Versi full Kan ini ada sequence. 4. Is it 4 ya? Let me cek lagi ya Jikme. This is what I remember, ada 3. 4 kayaknya deh. Oke, anyway, yang untuk ini kita pakai formal practice yang versi full sequence. Full sequence mana? We start from the beginning, dari settling sampai dengan selesai, just to prepare ourselves buat masuk ke dalam self-awareness, gitu. Terakhir, yang mau di-remind adalah, remember the goal is not to stop the thought, but the goal is to notice what happened in our mind. Not to stop the thought because it's impossible ya. But to notice what happened in our mind. Nah, kalau di formal practice ini muncul pikiran yang nggak nyaman atau terlalu overwhelming, remember kita selalu bisa kembali ke settling practice atau mengingat kembali moment of nurturance. Oke? Alright, so ya settling practice. Yuk kita mulai dengan duduk posisi yang nyaman, tegakkan punggung. Kalau kita duduk di kursi, kita rasakan kedua kaki menapak di lantai dan tubuh bersandar dengan stabil. Perhatikan kondisi tubuh saat ini. Kalau ada bagian yang tegang, we can do a bit of stretching. Rasa lebih nyaman. Close your eyes or just let it open to whichever that you feel comfortable. Sekarang ambil 2 atau 3 kali napas yang panjang dan dalam. Tarik napas perlahan. Hembuskan pelan-pelan. Saat menarik napas, sadari bahwa kita sedang memberi ruang bagi diri kita untuk berhenti sejenak. To pause. Sekarang kalau sudah merasa nyaman, mari kita ingat satu moment of nurturance.
Saat kita merasa aman, saat kita merasa disupport dan diperhatikan, tidak perlu momen yang besar, bisa sesuatu yang sederhana, bisa kata-kata yang menenangkan, bantuan kecil, ataupun sikap yang membuat kita merasa aman. Fokuskan perhatian pada perasaan yang muncul saat kita mengingat momen tersebut. Rasa hangat, aman, atau mungkin sekedar rasa nyaman. Sekarang, aku undang kita semua untuk refleksikan sebentar bagaimana jika rasa seperti ini atau kualitas seperti ini, rasa kehangatan, kepedulian, kelembutan yang kita terima, kita hidupkan dalam diri kita. Bagaimana kita jika kita membawanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih penuh kebaikan dan welas asih untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sekarang kita akan melihat perhatian kita arahkan perhatian ke napas kita. Rasakan sensasi napas masuk, napas keluar. Bagaimana rasanya di hidung, di dada, atau di perut kita. Atau kita bisa memfokuskan perhatian kita di suara-suara yang ada di sekitar. Suara hujan mungkin, suara AC berhembus, atau sensasi tubuh yang ada, yang kita rasakan, yang terus berubah-ubah. Fokuskan perhatian kita in the object of attention, atau fokus yang kita pilih. Jadi setiap kali kita menyadari pikiran kita sudah melayang ke rencana besok, ke memori, emosi atau hal lain, cukup sadari without any judgment. Kita lihat justru itu kesempatan buat kita untuk kembali fokus
dengan lembut. Arahkan lagi perhatian kita ke momen ini, ke objek yang kita pilih. Kembali lagi dan lagi. Kalau sudah siap, sekarang buka perhatian lebih luas. Arahkan ke dunia batin kita, ke pikiran, keingatan, emosi apapun yang muncul. Nggak perlu ditahan, nggak perlu didorong pergi, cuma just observe, saksikan saat mereka datang, saat mereka pergi. Bayangkan pikiran kita seperti lautan atau langit yang luas, yang manapun yang lebih nyaman. Kalau kita membayangkan lautan, kita bayangkan di kedalaman ada ketenangan, meskipun di permukaan ada gelombang. Gelombang muncul jika ada kondisi yang mendukungnya dan mereda ketika kondisi itu berlalu. Begitu juga pikiran dan emosi kita. Saat kamu mengamati pikiran seperti gelombang ini tanpa menganggapnya sebagai diri kita atau kita beri label baik atau buruk, mungkin perlahan gelombang itu akan mereda. Kalau itu terjadi, cukup istirahat dalam ketenangan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Terus mengamati saat ia muncul dan berlalu. Jika kita sadari kita terseret dalam emosi atau cerita di pikiran kita, coba kita lepaskan keterikatan itu. Just observe. Sedikit demi sedikit, mungkin kamu akan bisa mulai merasakan ada jarak antara satu pikiran dan pikiran lainnya. So we can rest our awareness in that expanding space of mind. Sekarang, mari kita refleksikan sejenak betapa berharganya memiliki ruang atau space antara impuls atau dorongan dan respons yang kita berikan. Berapa penting kesadaran diri atau self-awareness ini bagi kesejahteraan diri kita sendiri, bagi hubungan kita dengan orang lain. Mari kita dedikasikan latihan hari ini untuk mereka yang sedang membutuhkan kesehatan, kesejahteraan, dan juga keamanan. Dan jika memungkinkan, perluas niat kita ini untuk semakin banyak makhluk di bumi yang sedang membutuhkan. Akhirnya, mari kita tutup dengan menetapkan niat untuk membawa keterampilan dan pemahaman dari latihan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. You may slowly open your eyes and bring your back together in this class. Okay. Breakout room. Bentar. Okay, so now we go to the deeper dive activity.
Sebentar ya. Oke, sekarang kita ke deeper dive activity sedikit ya. So, tadi udah sempat kita latihan formal practice, bit of kita mau ada breakout room, ada beberapa pertanyaan mungkin yang kita bisa discuss. What patterns have you noticed? Any thoughts, any emotions, body sensations, any challenges, any insights? Itu kita bahas bareng-bareng. And then these breakout sessions will be like 3 to 4 persons. Total mungkin sekitar 8 menit. Take turn sharing masing-masing 2 menit. Mungkin ada small group debrief if we still have time. After that, kita bahas bareng-bareng in bigger group. Ya, Mungkin sebelumnya kita kasih waktu dulu kepada masing-masing untuk journaling dulu ya. boleh. Ya, mungkin bisa journaling dulu while setting up the breakout room ya. Slide-nya boleh coba dibalikin satu nggak? Jadi to be clear ya, jadi apa yang seperti biasa, you can write it down kalau teman-teman punya notebook, atau you can type it misalnya di HP, atau you can just play in your head ya. Jadi pertanyaannya coba kira-kira bisa dibayangkan ketika formal practice tadi, apakah teman-teman bisa mengamatin ada certain patterns nggak yang muncul? Bahwa, oh kalau misalnya muncul suara ini, aku suka berpikir seperti ini, atau seperti apa. Jadi ada thoughts, pikiran, ada emotions, ada even bodily sensation seperti apa yang suka muncul. Seperti itu. Jadi kita mengamatin pikiran kita biasanya suka apa sih? Gitu. Apa pertanyaan gampangnya seperti itu. Lalu keduanya, yang pertanyaan kedua adalah mengikuti formal practice seperti itu kira-kira ada challenge nggak? Sulit nggak? Sulitnya seperti apa? Gitu. Lalu yang ketiga, any insights? Apakah teman-teman, oh ternyata aku baru mengamatin ada seperti ini ya ternyata gitu. Jadi sort of like aha moments, bisa kita suka bilang kalau di CBCT ya gitu. Jadi tiga pertanyaan ini silakan mungkin 1 menit gitu ya untuk dipikirkan sebelum kita pecah ke breakout room. Oke, kalau sudah kita breakout room seperti tadi kata Intan ya. Jadi kita kasih waktu 8 menit. Jadi ideally masing-masing 2 menit sharing. Jadi keep the time. Habis itu allow some time 1-2 menit terakhir untuk saling diskusi di dalam grup kecil itu. Kira-kira ada common themes nggak? Atau kira-kira ada apa yang kira-kira mau dibahas sesama kalian? Nanti apa yang dibahas itu boleh dibawa nanti ke kita ketemu lagi 8 menit kemudian untuk kita bahas di grup besar gitu. Nanti mungkin Intan akan ini ya copas ke chat ya pertanyaannya, just supaya nggak lupa. Oke, thank you Johnson. Kita buka ya. Semoga rotasinya sudah sesuai. Jadi mungkin bukan orang yang itu lagi. Akan ada 1, 2, 3, 4 grup yang terdiri dari 2 atau 3, gitu ya. Supaya waktunya lebih cepat aja sih. Oke, see you in 8 minutes ya. Berapa menit? 8 minutes. Oke.
Timer Johnson timer. Ini sekarang 21.40. Berapa? Sekarang 21.40. Kalau 8 menit lagi berarti 21.48. Itu udah lewat waktu. Emang dasar. 2148 ya berarti ya. Eh, Ya, Let copy paste dulu deh. Jadi 2147.
Mungkin 1 menit lagi di summon aja kali ya. Iya, 47 tuh kita summon. Soalnya kan mereka berdua kan ada ya, jadi harusnya lebih Iya, lebih lebih banyak cepat. spare waktu. Lalu nanti nanti ini 1 2 pertanyaan aja tuh sudah aja kali ya. Satu atau dua komen kayak sharing kali ya. Satu Mm-mm, sampai dua orang sharing ya. mm-mm. Oke, kita summon. Kayaknya hari ini semuanya lagi banyak yang low. Mm-mm. Ya kan? Ya kan? Iya. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Ini pasti satu grup ya ini ya. Iya, ya, ini satu grup. Grup yang dua orang kayaknya diskusinya lama juga kayaknya. Kayaknya grupnya Bude lagi baca tarot deh. Gue mau ikut Kepotong, dong grupnya Bude. kepotong. Tuh kan grupnya Bude paling lama. Bude, gimana nih Ya, ramalan bulan bulan Februari, cuaca-cuaca? kan udah keluar, Oh, sudah udah Udah keluar udah di keluar ya Bude. YouTube-nya tak share, tadi tak share di CBCT. patternnya gimana Bude? Mulai Udah, pokoknya dan nanti Lanjut lagi dibaca dong, ya, Bude. didengarkan. Tadi belum selesai. Gak apa-apa. Mungkin ada yang bisa Oke. di-share di sini. Mm-mm. Mm-mm. Udah kumpul semua ini, udah lengkap. Udah ya. Udah sih. Oke. So last couple minutes ada yang mau sharing nggak? Apa any common insight gitu dari timnya? What you notice, Tadi Bude Novi challenges? belum kelas sih tadi Kojo. Mungkin dari Bude Novi kalau bersedia lanjut, kayaknya Sedikit, menarik. sedikit, Ah, sedikit. Jadi saya itu sering rancu antara apakah ini compassionku atau hero syndromeku. Karena kan profesiku mendengarkan masalah orang tiap hari kan. Jadi terkadang itu mempengaruhi dalam arti ketika jadi kayak kayak nanti kalau dia keluar kerja anaknya gimana ya apa itu kan memang di luar kontrolku ya tapi itu masuk dalam pola pikiranku jadi ketika saya amatin pikiranku sebagian besar yang aku pikirkan itu justru bukan masalahku gitu loh nah itu kadang-kadang dalam tubuh itu kayak ke-drag into kadang-kadang aku baru bisa tidur jam 1, jam 2 terus yang misalnya udah tidur yuk ingat orang itu bisa bangun lagi ke ruangan meditasiku doain orang itu gitu misalnya gitu ya jadi ini kan ada jadi tapi lama-lama saya berpikir oke, saya harus belajar detach ya apa bahwa setiap orang punya uh, pelajarannya masing-masing. Nah itu pattern. Jadi patternku jadi proyeksi proyeksi dari ketika aku kecil bahwa aku harus memastikan adik-adikku benar karena aku anak nomor 1. Itu Parlin. Maaf tadi agak ngebut, belum selesai. Thank you Bude. Ya, Thank you. thank you Bude. Ya. Dan mungkin dari yang lain yang mau share, kita bisa buat satu atau dua orang lagi Johnson ya. Ya. Mm-mm. Talking about pattern. Apa yang disadari tadi during the formal practice? Mungkin sedikit respon terhadap tadi ya. Jadi untuk modul ini it's a good thing already Bude bisa mengidentifikasi kan ternyata aku polanya seperti ini. Nanti mungkin mudah-mudahan semoga jawabannya akan perlu seperti apa itu nanti bisa kejawab di modul-modul besok. Ketika kita Oke, bicara oke. ketika kita bicara self compassion, jadi bagaimana kita menanggapin itu gitu. Tapi untuk tahap ini it's already very good artinya kita bisa mengidentifikasi oh ternyata polaku seperti ini nih.
Nanti minggu depan kita belajar bagaimana menanggapi pola-pola seperti itu. Terima kasih, Bude. Maybe I'd like to share a bit. Oke. Aku belajar dari modul 3 itu our feelings of frustration, whatever it's all just in our mind gitu. At least that's what I feel ya. Our mind, what we think can never change a situation or how people say or react to us. So what we can control sebenarnya how we want to think, whether we want to think good or bad. And also I saw one TikTok content too, you can control your own mood. And that's the only thing that you can control. Jadi, if you already know you cannot change the situation, but by your own mind, by your own thinking, then safe to say, rather be positive thinking, gitu. So I really like modul 3 sih sebenarnya. Actually, I told Bude Noven also Parlin sebelum modul 3 tuh aku juga udah ngerasa dari QQ moment of nurturance. When I'm in a situation that I don't like or I don't expect, I can't control it. So I'd rather think of what I can control, which is my peace gitu sih. Hmm. Thank you banget, Kay. I think it's a very good point gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya di sini Kay cover ya gitu. Kayak misalnya kayak it is true that what happened in our mind it maybe is part of our projections atau emotional script atau mungkin pattern gitu kan sebenarnya. And then it is difficult. It is difficult gitu to just kayak merubah pattern yang memang sudah kita develop throughout our life gitu. Tapi even though it's difficult, bukan berarti it's impossible. Ya, itu yang kita pelajarin di sini gitu kan. Throughout the CBCT, bukan iklan lagi ya. Throughout the CBCT. Jadi kita belajar kayak step by step, little by little, how to, apa sih namanya tuh, transform the pattern. Tadi mungkin yang Johnson bilang terkait tadi dari Bu Denovi, itu di modul ini, just by being aware atau noticing what happened, our reaction, our pattern, that's good enough. Itu sudah merupakan suatu improvement gitu. It's very good. Karena hanya dengan kita being aware, then we can find the solution kan, gitu. Nah, kenapa pattern itu terjadi? Mungkin Kay tadi juga mention kayak kenapa pattern itu terjadi. It is something yang akan kita pelajari di the next modules. There are context, ada lagi yang namanya dan bagaimana kita bisa transform pattern itu melalui suatu namanya cognitive reappraisal kayak gitu. Jadi kita belajar lebih banyak lagi sebenarnya on the next modules. Terus satu lagi tadi Kay mention something yang mungkin related to attention deployment ya Kay ya gitu kan. Whenever you feel something yang memang discomfort for you kayak gitu kan, you try to focus kayak refocus, shift your thought itu your attention to something yang memang more beneficial. Think that's a very good skills already. Okay. So thank you for Uh, sharing. Kalau if I may, aku mau komen dua hal untuk Kay. Satu, aku mau share satu kutipan dari seorang filsuf India, ya, about I think maybe 1,500 years ago, ya. Jadi beliau nulis satu puisi, dia bilangnya begitu. Bagaimana aku butuh berapa banyak kulit untuk bisa melapisi the whole surface of the world supaya kakiku gak luka. Lalu dia menjawab sendiri dalam puisinya. The answer is adalah aku cukup menggunakan kulit itu untuk membuat sendal buat aku. Then it's enough supaya aku bisa travel the world tanpa kakiku luka. So that is exactly what Kay was mentioning, bahwa we cannot control the world, kita nggak mungkin bisa melapisi satu dunia dengan
kita mau dapat dari mana kan kulit sebanyak itu untuk lapisin the whole surface of the whole world kan. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan hanya sedikit aja, just a little piece of ladle to make a sandal for us gitu, untuk cover kita kemana-mana. Jadi kita nggak perlu meratakan dunia, yang penting kita pakai sandal gitu. So there's a very beautiful poetry dari seorang filsuf India, dan I think it reflects what Kay mentioned. Itu satu. Terus kedua juga sebenarnya this is just a question ya. Terlepas dari semua itu, tapi pertanyaannya aku nggak jawab, aku cuma just memberikan pertanyaannya. What happens? Karena kita tahu ya, life happens ya. Kita maybe membaca puisi cantik seperti itu kan kita feel motivated. Tapi seringkali kita juga mengamati bahwa we cannot in real life what we think, what we say sometimes it's harder when we try to do it. Ya, kadang-kadang ketika life happens or whatever, kita tetap bisa tertrigger kan, kita tetap bisa teractivated, kita tetap bisa thrown out of our zone of well-being, kita tetap bisa tiba-tiba marah, kita bisa tiba-tiba bangun mood jelek segala macam. So what happens ketika itu? This is just open-ending questions, kita nggak perlu jawab di sini. Mudah-mudahan bisa terjawab nanti di sesi minggu depan ya. Karena this is reality, right? We are not some god, we are not some saint, right? And what happens kalau misalnya, well, for myself seperti itu gitu. Karena in real life, ketika itu terjadi, so what happens? Bagaimana kita deal with that situation? Nah, itu yang jadi should we? Jadi kayak jangan sampai misalnya kita sudah mempelajari banyak hal di CBCT ini kan, so many enduring capabilities kan, jadi kayak jadi kayak another set of like expectation toward ourselves kan. Oh berarti aku harus begini, aku harus begitu, aku harus begini, aku harus begitu. Tapi what happens kalau ketika suatu terjadi tiba-tiba besok aku dimarahin bos, lalu emosiku terjadi meledak. So what happens ketika itu? Let's try the answers di modul besok. Mudah-mudahan ada. Ya, itu maybe itu terakhir dari aku. Yeah, that's very good contemplation, Johnson. At the end of the week. Oke. Kalau nggak ada, silakan. mungkin kita bisa lanjut kali ya. Terakhir sebenarnya cuma mau sedikit kita tutup dengan sedikit reminder. Ntar ya. Oke, slideshow. Sedikit reminder bahwa jangan lupa untuk engage in modul 3, formal dan informal practice. Formal practice tadi kita sudah coba go through. Informal practice kalau nggak salah ada 3. Catching the spark, finding calm within the storm, yaitu trying to have self-distancing. Yang ketiga adalah map your inner landscape. Itu lebih kayak noticing emotional script yang terjadi. Yang kedua, begin the self-guided experience di modul 4. Don't wait until the last minute supaya kita juga masih sempat untuk to do the formal and informal practice so we can discuss it. Ketiga, tetap kita utilize the community, please incorporate you just to share what's your experience and then what's your insights so we can get like feedback also from the others. And next class, same Sunday, March 8th, 7:30. So, okay, so the next 2 class is about self-compassion. Gitu ya. So, kalau misalnya sekarang kita ngomongin soal how we put the attention itu ke dalam insight gitu kan, dalam insight kita in self-awareness. The next class itu about self-compassion. How we can learn. Tadi mungkin Johnson udah bilang, the emotional script atau pattern itu why it happens that way and how to learn to transform it gitu into something yang more beneficial for us and the others. Okay, I think that's it. Thank you everyone. Hopefully Terima kasih. everyone have a very Terima nice kasih banyak. weekend. Thank you banget udah sharing di sini and see you next weekend. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye.
Thank you, Bye. Intan. Thank you, Johnson. Thank you Thank juga. you. Bye-bye. Bye. Bye.